Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang karena sepak bola Indonesia menorehkan banyak prestasi di sepanjang 2024 ini. Ia pun berharap di 2025 dengan harapan yang baru, prestasi sepak bola tanah air bisa semakin bersinar dan lebih baik lagi. Erick Thohir menyatakan berbagai perjalanan pada 2024 telah dilalui dengan berbagai cerita. Jadi dia sudah siap menyambut 2025 dengan lebih bersemangat. Bersyukur dengan semua yang terjadi selama 2024, kata Erick Thohir. Pria berusia 54 tahun itu akan bekerja dengan maksimal saat sebagai seorang ketum PSSI ataupun Menteri BUMN. Hal itu pastinya untuk membanggakan Indonesia di dunia internasional. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda akan kembali berlaga dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada periode Maret 2025. Mereka akan melawan Australia dan Bahrain. Timnas U20 Indonesia asuhan pelatih Indra Syafri memasuki tahap final pemusatan latihan menjelang turnamen Piala Asia U20 2025. Terbaru, sudah diketahui total 2 pemain yang akan hadir di TC Jakarta mulai 5 sampai 20 Januari 2025. Mereka adalah striker naturalisasi Jens Raven dan kiper Persib Bandung Fitrah Maulana. Untuk Jens Raven dipastikan hadir melalui pernyataannya sendiri dalam secuil obrolan di konten YouTube Yusa Nugraha yang diunggah minggu lalu. Aku akan libur 2 hari dan setelahnya kembali ke Jakarta, kata Jens Raven. Jens Raven sendiri memang andalan dari Timnas U20 Indonesia. Striker berpostur 189 telah mencetak 7 gol dalam 12 caps bersama Garuda Muda. Jens juga telah hadir pada TC sebelumnya, seperti saat di negeri Sakura Jepang November 2024 lalu. Kini sang pencetak gol kemenangan Piala AFF U19 akan kembali hadir untuk persiapan final. Adapun Piala Asia U20 akan dihelat di Cina mulai 6 sampai 23 Februari 2025. Tim asuhan Indra Syafri bakal bersaing di grup C dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Nantinya 4 tim semifinal berhak melaju ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Maka membutuhkan persiapan yang optimal bagi Timnas U20 Indonesia. Selain akan menggelar TC final, melalui bocoran laman Persib juga dijelaskan persiapan uji coba berupa turnamen mini pada 20 sampai 31 Januari 2025. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ayan Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, Timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Menariknya, Ayan Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari Timnas Belanda. Maatsen yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa menunjukkan performa apik dengan membantu timnya. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Jan Maatsen bersama Miss Hilgers, pemain keturunan yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela Timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut memiliki resolusi untuk tahun 2025.
Salah satunya adalah membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah melakukan banyak pekerjaan selama 2024. Salah satu yang paling signifikan adalah menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Ijes dan kawan-kawan tercatat telah memainkan 6 laga grup C sepanjang 2024. Hasilnya, Garuda untuk sementara menduduki urutan ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Di atas kertas, Timnas Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke putaran keempat atau bahkan melaju langsung ke Piala Dunia 2026. Hal itu bisa terwujud andai mampu meraih hasil positif dalam 4 laga terakhir grup C yang akan digelar sepanjang tahun ini. Shin Tae-yong pun menyampaikan harapannya untuk tahun 2025 melalui media sosial. Membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah salah satu yang paling diharapkan. Selamat tahun baru semuanya, semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup. Tulis Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Kemudian 5 hari selanjutnya berjumpa dengan Bahrain di SUGBK, Senayan, Jakarta. Pada 5 Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjamu Cina. Lalu, di laga pamungkas grup C, pasukan Shin Tae-yong bakal bertandang ke markas Jepang. Elkan Baggett, salah satu bek andalan Timnas Indonesia yang kini bermain untuk Blackpool FC, dipastikan telah pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen di beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, mengungkapkan bahwa pemain muda berbakat tersebut sudah kembali berlatih penuh bersama tim dan siap diturunkan dalam laga melawan Birmingham City. Dalam sesi wawancara terbaru, Bruce menyampaikan bahwa Baggett menunjukkan perkembangan yang sangat positif selama masa pemulihan. Menurut Bruce, Elkan telah berpartisipasi penuh dalam sesi latihan dan siap kembali merumput. Keputusan untuk memasukkan Baggett dalam skuad pertandingan menunjukkan kepercayaan besar yang dimiliki Bruce terhadap bek asal Indonesia tersebut. Baggett, yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam lini pertahanan Blackpool. Kehadirannya di lapangan diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam menghadapi serangan Birmingham City yang dikenal agresif. Selain itu, laga ini juga menjadi peluang bagi Baggett untuk kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen cukup lama. Baggett sendiri dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara. Kepindahannya ke Eropa dan kesuksesannya menembus tim utama Blackpool menunjukkan potensinya untuk bersaing di level tinggi. Para pendukung Blackpool dan penggemar sepak bola Indonesia tentunya menantikan momen comeback sang bek muda ini di laga melawan Birmingham City. Pertandingan ini akan menjadi ujian sekaligus peluang bagi Baggett untuk kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya di lapangan hijau. Pemain keturunan Indonesia Grade A, Ian Maatsen, harus mengubur mimpinya mentas di Euro 2024 usai dicoret dari skuad timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Kondisi ini membuat bek berusia 22 tahun tersebut kembali gagal memperkuat tim senior Belanda. Padahal Maatsen selalu menjadi bagian utama di timnas kelompok umur Belanda. Usia Maatsen memang masih sangat muda, tapi kegagalan mentas di ajang sebesar Euro 2024 membuatnya kian dikejar usia untuk bisa merasakan turnamen tersebut. Hal ini bisa saja menjadi kesempatan buat PSSI untuk mendekati Ian Maatsen agar sang pemain mau dinaturalisasi menjadi WNI. Maatsen yang memiliki keturunan dari ibunya yang berdarah Jawa, saat ini masih berusia 22 tahun. Dia jelas akan jadi tambahan besar bagi lini belakang Garuda andai mau dinaturalisasi. Maatsen lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Maatsen memiliki darah Indonesia, tepatnya berdarah Jawa Suriname.